Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, Halo. haleluya. Kita akan mulai pada Jumat Agung pada hari ini. Kita mau pakai berdiri semua yuk. Panggilan ibadah kita dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kita sama-sama baca. Panggilan ibadah pembacaan Alkitab kita terambil dalam Yesaya 53 ayat 1 dan 2. Nanti P dibaca oleh pria dan W dibaca oleh wanita. Dua, tiga. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk meninggikan nama Engkau yang paling tinggi Tuhan. Kami berdiri tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Bagi anak domba Allah Tuhan yang maha tinggi Tuhan, yang mau tinggikan Engkau Tuhan. Memberikan glory, memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan.
berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Dengan pujian ini sekali lagi demi sungguh lagi kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dari Segala suku bangsa, kami umat-Mu Tuhan yang telah ditebus Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang di kayu salib Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan, untuk menyelamatkan semua orang Tuhan. Kami telah dibebaskan dari maut Tuhan. Tiada kata Tuhan, Tiada kata yang layak untuk ya. tiada kata memuji, Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. dan bersorak Senang hatimu. Ya, come on. Kekuatanmu. Katakan haleluya. haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus Setiap lidah. setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk yang mulia. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyebut Setiap lidah kami mengaku Tuhan bahwa Engkau Raja kami Tuhan, dan kami mau mengakui Engkau Bapa. Berikan glory, berikan hormat. Ya, sekali lagi. bagi anak Sing haleluya. haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, Semua makhluk dan pulau Tuhan pulau. mengakui bahwa Engkau Raja kami Tuhan. Pujian bagi anak domba. Sungguh lagi haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan Setiap lidah, setiap lidah, suku bangsa, semua
Tuhan Yesus kami bersuka cita. Kami bersuka cita karena pengorbanan-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami Tuhan. Yang percaya dan mau bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Siapa di sini yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan? Saya yakin semuanya sudah ditebus ya. Segala sakit penyakit oleh bilu-bilu kuasa Tuhan disembuhkan. Amin. Amin. Yang mau disembuhkan angkat tangannya. Haleluya. Yesus telah mati bagi kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Boleh duduk kembali. Katakan Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan kuasamu. Percaya. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan.
lagi bilurmu menyembuhkan. Kita percaya iman kami Tuhan. Inilah Tuhan pernyataan iman kami Tuhan. Saat kami percaya Tuhan bilurmu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Lebih katakan dengan iman, katakan bilurmu kerjakan Tuhan. Karya salibmu Tuhan yang sangat luar biasa buat hidup kami Tuhan. Sudah bagi berdiri lagi. Karena salibmu Tuhan, kami telah diselamatkan Yesus. Hanya Engkau Tuhan.
menebus kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Terang-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. kami telah menang dan kami telah hidup dalam darah salib-Mu. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah Tuhan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
disembuhkan Tuhan. Oleh karena pengorbananmu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Hanya Engkau yang layak Tuhan dipuji dan disembah Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami curahkan setiap darah Tuhan untuk menebus setiap kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu setiamu Tuhan. Gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita pujian sekali lagi, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Dengan iman kami Tuhan, dengan percaya kami Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosamu. Katakan layaklah, Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan
disembah dengan segenap hatiku. Layak Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan senang jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Nanti sebentar saya persilakan Ibu Gembala untuk doa firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik Bapa. Kalau kami ada pagi hari ini semata-mata karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Di mana hari ini kami boleh memperingati hari Jumat Agung Tuhan. Di mana Engkau telah rela Tuhan berkorban buat kami Tuhan. Buat menebus dosa-dosa kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan berlimpah-limpah Bapa tanpa terkecuali. Tuhan berkati. Tuhan Yesus tiba saat bagi kami untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan Engkau pakai Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Ibu Yeni Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang baru menyertai Ibu Yeni hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Engkau juga jamah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami boleh membawa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman yang memberi kami kekuatan. Memberi kami jawaban Tuhan. Memberi kami kan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Tanpa terkecuali Tuhan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nanti saya persilakan kepada Ibu Yeni membawa firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, kalau kita berbicara tentang Getsemani, jelas di sini dikatakan bagaimana Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Tapi dia rela merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bicara tentang Getsemani, bicara tentang pelepasan hak Yesus untuk kita, manusia yang berdosa. Bicara tentang Getsemani, bicara tentang ketaatan Kristus sebagai manusia. Saya baca sebuah buku yang mengatakan bahwa seorang yang disalib itu nggak mungkin mati dalam waktu 24 jam. Itu akan berhari-hari. Ya. Lalu ada buku yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Diturunkan di kayu salib lalu dibawa ke India. Ya. Terus di sana dia berumah tangga. Waduh, saya waktu baca itu saya sampai ini orang tidak mengerti bagaimana Yesus begitu rela melepaskan haknya sebagai Allah. Ya, hanya untuk kita manusia yang berdosa. Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahukah Yesus kalau besok saat di Getsemani dia berdoa, dikatakan di Alkitab dikatakan peluhnya itu sampai mengucurkan seperti darah. Ya. Itu menandakan bahwa orang yang mendapatkan hal seperti itu depresinya luar biasa di dalam tubuhnya. Sehingga kelenjar keringatnya itu pecah dan menjadi darah. Saking stres, saking bagaimana dia bisa, oh besok saya akan dicambuk. Oh besok saya akan dipaku, oh besok saya akan disesah. Sebagai manusia di Getsemani itu, Yesus merasakan hal itu. Sampai dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini dariku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Yesus melepaskan haknya sedemikian rupa. Yesus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu dan saya. Dia tanggung semua itu di Getsemani. Dia lepaskan haknya saat itu sebagai Allah yang berkuasa. Sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagai Allah yang menciptakan hidup kita. Dia bisa aja dalam sekejap dia patahkan semua tentara Romawi. Dia bisa aja kalahkan semua suku bangsa pada waktu itu yang mau menyalibkan dia. Dia bisa lakukan hal itu karena dia adalah Allah 100%. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia mau taat sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika Bapak Ibu Saudara merasakan hal depresi yang luar biasa di dalam hidup, ingat, Yesus sudah mengalami terlebih dahulu. Yesus sudah menanggung semua itu buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Untuk itu kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, kata Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yesus berpesan kepada seluruh muridnya untuk berdoa 1 jam aja sama dia di Getsemani.
Tapi semua mereka tertidur. Mereka enggak kuat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Bagaimana dengan doa kita? Adakah kita terus berhubungan intim dengan Dia yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita? Bapak Ibu, keselamatan tidak ada di dalam siapapun di muka bumi kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan hal itu. Keselamatan tidak ada di muka bumi ini. Manusia berusaha untuk mencapai Allah dengan cara amal ibadah, dengan cara berbuat kebaikan, dengan pendidikan sampai ke bulan sekalipun. Mencari Allah, siapa Allah yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada satupun bisa manusia mencapai Allah, kecuali Allah yang mencari manusia. Yesus rela semua itu untuk Bapak, Ibu, Saudara kasih. Oleh karena itu, pelepasan hak Yesus di Taman Getsemani itu bukti kasihnya buat kita, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, bicara tentang Golgota. Di dalam Yohanes 19 ayat yang 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalau di dalam Getsemani, pelepasan hak Yesus sebagai Allah untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya. Di dalam Golgota, yaitu pelepasan nyawa Yesus untuk kita. Ya, kalau manusia mati, katanya ada malaikat pencabut nyawa. Ya, biasa katanya kalau orang udah mau meninggal nih, tuh aku lihat kalau orangnya katanya baik katanya, ada yang hitam mau ngambil nyawanya. Aduh, yang orangnya baik ada malaikatnya katanya, ya mau cabut nyawanya sehingga dia bisa meninggal dengan tenang, baik gitu. Ya, wallahu alam. Saya belum pernah mati soalnya, jadi saya nggak tahu. Ya, nah tapi yang pasti di sini Yesus menyerahkan nyawanya karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia yang memiliki nyawanya. Dia mau serahkan atau tidak, Dia berkuasa karena Dia Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dalam cerita Ayub, ya, waktu Ayub di dalam bumi ini, Tuhan tanya sama iblis, iblis kamu dari mana? Saya lagi keliling-keliling cari jalan di dunia ini. Apakah kamu lihat anakku Ayub? Dia orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Lihat. Digojlok sedemikian rupa Ayub sama iblis diizinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan sayangkan apa? Nyawanya. Hartanya diambil. Keluarganya. Bahkan tubuhnya Ayub digerogoti oleh penyakit. Tapi yang Tuhan pertahankan dalam hidup Ayub apa? Nyawanya. Karena apa? Nyawa adalah Tuhan yang punya. Tuhan pertahankan itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara terkasih, gak usah takut. Karena kalau kita mati sekalipun, kita tahu kemana kita akan pergi. Tuhan Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat untukmu dan saya. Jadi kita gak usah takut. Sebagai orang percaya kita gak usah takut mati. Tuhan yang punya nyawa kita, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Ya. Rasul Petrus di dalam Kisah Rasul 5. Ayat yang ke-29 di sana katakan,
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah Bapak Ibu Saudara terkasih daripada kepada manusia. Karena Allah yang mempunyai nyawa kita. Kita harus takut sama Dia, harus taat sama Dia. Pesan Yesus kepada jemaatnya di dalam Matius 10. Ayat yang ke-28. Di sana katakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nyawa kita adalah Tuhan yang punya. Tuhan pertahankan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Rasul Petrus pesan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Pesan Yesus, takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingat sebuah cerita. Saya nggak tahu itu kejadiannya di mana. Tapi yang saya ingat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah itu tentang rakyat komunis Cina kalau nggak salah, saya lupa. Tapi saya ingatnya seperti ini. Ada satu perkumpulan, waktu itu diberondong oleh tentara, ya. Mereka letakkan di situ foto Yesus, karena mereka ketahuan menyembah Yesus. Nah, negara itu tidak mau orang penduduk situ sembah Yesus. Lalu mereka bilang, siapa yang meludahi menginjak foto Yesus, silakan berdiri. Tapi mereka yang tidak mau meludahi dan menginjak foto Yesus akan diberondong mati. Akhirnya semua perkumpulan persekutuan itu satu demi satu meludahi dan menginjak foto Yesus lalu berdiri di samping tentara itu. Semua satu demi satu dari tua sampai muda menginjak dan meludahi foto Yesus lalu berdiri di samping tentara. Mereka pikir mereka hidup Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan terakhir ada seorang anak kecil. Anak kecil ini cuma bisa menangis dan memeluk foto Yesus yang diludahi dan diinjak oleh orang-orang semua. Dia memeluk foto itu, dia bilang, Yesus aku cinta engkau. Saat itu juga tentara itu tahu bahwa hanya anak kecil ini yang memiliki iman kepada Yesus. Hanya anak kecil ini yang setia kepada Yesus. Lalu mereka yang dikatakan selamat diberondong habis. Dan anak kecil ini hidup, tentara itu diselamatkan oleh karena iman seorang anak kecil. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita hidup dalam mayoritas Muslim. Berapa waktu yang lalu di Bandung, kota besar, kita lihat di medsos, gereja ditutup. Saya tidak menakuti Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya nggak tahu, begitu nanti kita keluar, ada golok atau ada parang yang menghalang kita. Tapi ingat, Kristus mati buat saya dan saudara. Aduh Yen, lu jangan nakut-nakutin kayak gitu loh Yen. Aduh. Tapi ini yang harus kita lakukan. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada manusia yang dapat membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh jiwa kita. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Maukah saudara melepaskan nyawamu hanya untuk Yesus?
beban, persoalan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak seperti yang Yesus alami. Yesus tanggung semua dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Semua di kayu salib. Di Golgota, dia serahkan nyawanya hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, kita harus gunakan hidup ini sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara dapatkan? Apa yang Bapak, Ibu, Saudara miliki? Gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Jumat Agung bicara tentang Getsemani merupakan pelepasan anak Yesus. Golgota, pelepasan nyawa Yesus untuk kita. Dan yang ketiga, bicara tentang salib. Di atas kayu salib, Yesus ditinggikan. Salib dengan lambang vertikal menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Salib dengan kayu horizontal melambangkan hubungan kita dengan sesama. Tiada mahkota tanpa salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, jujur saya katakan, saya paling malu pakai kalung salib atau cincin salib atau anting salib. Pokoknya yang bermerek. Kalau saya salib berarti saya orang Kristen. Kenapa saya malu? Karena saya merasa hidup saya bukan memuliakan nama Tuhan, tapi mencerminkan keburukan Tuhan. Ya, apalagi dulu suami saya itu punya motor, terus depannya stiker hati, terus salib. Tapi masuknya jalur busway. Saya bilang malu sama salib. Nah, makanya saya malu, nggak mau pakai kalung salib, pakai itu salib yang berbau salib, saya malu. Karena apa? Saya takut hidup saya tidak mencerminkan salib itu. Ya. Dulu saya berpikir kalau kita melakukan hal-hal yang jahat, kita menyalibkan Yesus berkali-kali. Ternyata di dalam Roma 6 ayat 9 sampai dengan 11 saya akan bacakan. Roma 6 ayat 9 sampai dengan 11. Karena itu kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dulu saya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Di saat kita melakukan dosa, kita salibkan Yesus lagi. Ya, jadi kalau kita jatuh dalam dosa, minta ampun, kan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Saya datang sama Tuhan Yesus, lalu saya diampuni. Karena Yesus sudah tanggung semua dosa saya di kayu salib. Saya berpikir seperti itu. Jadi setiap kali saya melakukan dosa, saya salibkan Yesus. Setiap saya melakukan dosa, saya salibkan Yesus. Tapi setelah saya dapat ayat ini, ya, Yesus satu kali untuk selama-lamanya
itu mati buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya satu kali selama-lamanya. Terus saya berpikir, Tuhan, kalau Engkau sudah menebus saya satu kali. Saya ini kan manusia yang panah. Saya hidup dari daging. Daging ini, roh memang penurut. Tapi daging ini lemah Tuhan. Ya kan? Jadi saya kadang kala jatuh di dalam dosa. Makanya saya malu pakai kalung salib. Saya tuh kadang kalau lihat di TV ditutup penyanyi rock salibnya sampai segede apa tahu. Ya, saya sampai geleng-geleng kepala. Apakah dia tidak menyalibkan Yesus lagi? Saya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata Yesus satu kali selama-lamanya untuk menebus Bapak Ibu Saudara. Yang jadi masalah, kalau saya jatuh di dalam dosa, siapa yang akan menebus saya? Itu yang jadi pertanyaan. Saya udah mengakui Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Tapi aku jatuh lagi ke dalam dosa. Siapa yang mau nebus saya? Yesus yang adalah Allah. Waktu di Getsemani dia mau tebus Bapak Ibu Saudara sekali. Darahnya keluar seperti, keringatnya seperti darah. Waktu di Golgota, dia disalib, dia serahkan nyawanya, dia menderita sedemikian rupa. Katanya orang di kayu salib matinya gak bisa sari, tapi Tuhan Yesus saat itu juga menyerahkan nyawanya. Dan kalau kita masih jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang akan menyelamatkan? Bapak Ibu jangan dininabobokan dengan satu ajaran. Satu kali percaya Yesus, selamat. Jadi untuk itu aku akan berbuat dosa. Yang penting gue percaya Yesus, gue pasti selamat. Ingat Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus satu kali menyelamatkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Makanya tadi dikatakan di dalam Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jangan merasa, aduh udah enjoy, gue udah selamat, gue jadi milik Tuhan Yesus, udahlah cincai aja lah, dosa-dosa kecil gak apa-apa, dosa-dosa sedikit gak apa-apa, dosa putih gak apa-apa, bohong sedikit gak apa-apa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Cari dia lebih sungguh Bapak Ibu. Momen Jumat Agung ini flashback kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita masih hidup di dalam hubungan dosa? Saya berkata begini bukan berarti saya lebih suci dari Bapak Ibu Saudara terkasih. Setiap hari pun saya belajar untuk hidup lebih sungguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Momen Jumat Agung ini mengingatkan kita, haruskah kita masih tetap bertekun di dalam dosa? Roma 6 ayat 6 katakan, manusia lama kita udah disalibkan. Sekarang hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Terus bagaimana Yen? Kan katanya roh itu penurut. Tapi daging ini lemah. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus tetap bertekun di dalam dosa kita? 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai dengan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Jelas firman Tuhan katakan, siapa yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin Saudara Bapak Ibu bisa katakan, lu bisa ngomongin, coba lu praktekin. Benar Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya minta pimpinan Allah Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Untuk saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata sakit Bapak Ibu. Sakit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus yang dirajam. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus yang disalib. Waktu saya ditugaskan oleh Tuhan, di hati saya seperti ini. Ampuni dia yang bersalah. Rasanya baru cuman mau ngampunin doang. Ini hati rasanya enggak kuat. Tuhan, saya enggak mau ngampuni. Dia menyakitkan hati saya. Saya enggak kuasa untuk mengampuni. Tapi saya lihat salib itu. Salib itu yang sudah mengampuni saya. Saya mau keras hati saya. Saya enggak mau ngampuni. Dia jahat Tuhan sama saya. Saya lihat salib itu. Maka pengampunan itu keluar dari hati saya. Sakit Bapak Ibu Saudara terkasih. Sakit. Itu baru soal pengampunan. Belum bunuh fisik. Baru perasaan. Rasanya sudah digores sedemikian rupa. Jelas Jumat Agung mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus disalibkan untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu keluar dari salib itu, ingat apa yang akan Bapak Ibu Saudara dapatkan. Kita bangga memiliki Allah yang hidup, yang begitu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan apa? Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saja saat itu kita ada pada waktu Yesus disalib seperti penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus. Ya. Yang satu bilang apa? Yesus, kalau engkau itu Allah, selamatkan dirimu. Yang satu bilang apa? Kamu jangan seperti itu, dia tidak berdosa seperti kita. Terus dia bilang apa? Yesus, ingat saya. Terus Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Wah, kalau saat kita terima Tuhan Yesus. Lalu saat itu kita percaya. Terus kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ke surga langsung saat itu juga. Tapi kan kita masih hidup. Daging ini masih dihidupi. Oleh karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan hidup takut akan kita. Kita harus bangga dengan salib yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, salib itu adalah kekuatan Allah. Ya. Salib itu kekuatan Allah, 1 Korintus 1 ayat 18 katakan. Salib itu kekuatan Allah Tuhan. Terima kasih kau berikan lambang itu. Saat saya tidak bisa mengampuni, saya lihat salib itu. Bukti kau mengampuni aku. Doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita tidak bisa mengampuni, ingat, Yesus ajarkan itu. Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Masakan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita harus bangga dengan salib yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita harus bangga dengan salib yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Dulu saya berpikir, aduh, hidup ini harus pikul salib iring Yesus. Benar ya? Pikul salib iring Yesus. Menderita terus hidupnya. Ya.
Kapan sukacitanya, bahagianya? Haruskah kita menderita karena salib? Tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dengan salib kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Dengan salib kita harus bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan salib juga kita akan menerima hidup kekal di surga nanti. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tuhan yang akan menguraikan lebih lanjut lagi. Jumat Agung adalah momen flashback kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Layaklah Engkau, Tuhan, dipuji dan disembah. Saya minta WL Singer untuk maju ke muka. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, kerjakanlah keselamatanmu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Ingat, satu kali Yesus mati untuk kita. Kalau kita keluar dari kasih anugerahnya ini, siapa yang akan menanggung kita kembali? Siapa yang mau menanggung seluruh dosa kita? Jelas firman Tuhan katakan, hidup kekal untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan saya. Kita tidak boleh takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tapi kita mau taat dan setia kepada Allah yang memberi hidup kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang menjadi masalah dan persoalan Bapak Ibu Saudara terkasih? Getsemani, Golgota dan salib
sudah diberikan Tuhan Yesus untuk kita. Sekarang, apa yang Bapak, Ibu, Saudara berikan kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Pujian mengatakan layaklah Engkau dipuji dan disembah. Sungguhkah pujian kita yang kita naikkan keluar dari dasar hati kita sebagai ucapan syukur, terima kasih buat kasih anugerahnya yang Tuhan berikan buat kita. Nyanyikan dengan sungguh, nyanyikan dengan sungguh. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Yes Lord. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang terlebih indah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadikan kami umat-Mu yang setia dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan pada pimpinan. Terima kasih buat CNI yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh menjadi berkat buat kita, buat perenungan kita di hari kematian Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini. Saudara, saya teringat satu ayat di Perjanjian Baru. Kristus yang tidak berdosa, dijadikan berdosa karena kita. Saya berpikir kenapa Yesus begitu stres di Taman Getsemani. Sampai darahnya, sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah, seperti Jenny tadi sampaikan, karena dia begitu stres, begitu tertekan. Karena Yesus nggak mengenal dosa, saudara. Dia itu kudus, dia Allah. Dia tahu kalau dia melepaskan haknya menanggung dosa kita, maka terjadilah ayat itu. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa karena kita. Bukan karena dosa dia, saudara. Dia nggak kenal dosa, dia kudus. Tapi untuk menebus kita, dia harus dijadikan berdosa. Dosa kita dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Itu yang bikin dia stres. Akibat dosa adalah maut, terpisah dari Tuhan. Ya,
Yesus tahu ketika dia menanggung dosa kita, dia akan ditinggalkan oleh Tuhan. Makanya di kayu salib dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan yang sangat berat buat Yesus, saudara. Ya. Tentu penderitaan secara fisik juga itu sangat luar biasa, saudara. Nah, hari ini kita mau mengingat pengorbanan Tuhan buat kita. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Ya, Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyebut kita sahabatnya, saudara. Dia buktikan dengan dia serahkan nyawanya buat kita. Hari ini kita mau bersyukur. Hari ini kita mau ingat, kita mau kenang. Ya, kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu buat kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengenang, kami mau mengingat Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau mati, Engkau menyerahkan hak-Mu Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu demi kami Tuhan Yesus. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kami. Bukan karena kesalahan-Mu, tapi karena kesalahan kami. Bukan karena pemberontakan-Mu, tapi karena pemberontakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lidah kami terlalu pendek untuk menaikkan syukur dan pujian kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami semua Tuhan Yesus yang hadir pada pagi hari ini. Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bukan dengan barang fana. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Lagi hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. yang di belakang, tolong kawan, di belakang belum. Ada yang belum dapat. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jangan kita berdiri semuanya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur. Kita kecawang di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini adalah darah Kristus?
Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami ada Tuhan Yesus karena pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Karena Engkau menyerahkan nyawa-Mu, karena Engkau menyerahkan hak-Mu Tuhan. Engkau dijadikan dosa karena kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk setia mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami. Untuk setia mengiring Engkau Tuhan Yesus. Untuk setia melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami terus mendapat kekuatan karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dengan segala kelemahan, sakit, penyakit, masalah, pergumulan. Tuhan kami percaya di dalam Kau selalu ada pertolongan. Di dalam Kau selalu ada pengharapan dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengenang Tuhan kematian-Mu dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau turun ke dunia ini mencari kami Tuhan untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati saudara. Sebentar kita akan menjalankan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti persembahan akan dijalankan oleh saudara Peter. Salah. Persembahan akan dijalankan oleh saudari Ineke, saudari Regina, saudari Andrea, dan saudari Hana. Dan dua persembahan nanti saya minta dengan hormat Bapak Johan DP. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi Jumat Agung, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyelamatan-Mu. Bagi kami orang yang berdosa, Kau ampuni, Kau tidak mengingat kesalahan dosa kami lagi. Beri kemenangan, kemerdekaan buat kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Kau jamak kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bahkan taat sampai akhir hidup kami Tuhan. Supaya kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Beri kuasa buat kami Tuhan, firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Bapa tiap kesaksian Tuhan. Banyak jiwa selamat menangkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah lebih hari lebih heran lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu.
dan suaminya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Apa saja yang dikerjakan selalu berhasil, beruntung, bahkan berkelimpahan berkat Tuhan. Hamba bersyukur hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah-Mu untuk mengingatkan hari kesengsaraan-Mu, kematian-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap setia dan teguh dalam Engkau Tuhan, untuk menghadapi segala cobaan apapun Tuhan. Kami dimenangkan Tuhan dalam Engkau Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, belas kemurahan-Mu buat kami sedaya manusia. Pimpin kami Tuhan, jadi pelaku firman-Mu. Suatu pekerjaan yang Kau karuniakan buat kami dapat melakukan dengan baik dan benar di mata-Mu. Semuanya untuk kemuliaan-Mu. Sementara Tuhan, kami akan menjalankan kantong persembahan Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani kantong persembahan Tuhan. Berkati siang jemaat-Mu Tuhan. Bagian Tuhan dalam memberi persembahan Tuhan. Kami akan menjalankan kantong persembahan dengan ucapan syukur terima kasih kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan doa. Haleluya. Amin. Harap kasih-Nya mengingat keberkahan Tuhan. Ingat kebaikan-Nya.
membacakan jadwal ibadah untuk jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan hari Minggu Paskah tanggal 17 April 2022. Nanti koordinator dan WL Bapak Parandi, singernya Ibu Riana dan Saudara Christian. Doa firmannya Bapak Johan, doa persembahan Saudara Kusnawati, persembahannya Ibu Moicun, Ibu Heni Ningsi, Ibu Lipoan dan Ibu Lasyuking, multimedia Ibu Elisa, soundman-nya Saudara Agape dan penerima tamu Ibu Lim Geoklan. Selamat juga kepada yang sudah lahir baru yang sudah dibaptis, yaitu Merlin Priscilla, Karin Jaya, Riko Saputra, Yohanes Peter, Antonio Saputra, dan Willy Saputra. Ibadah untuk tanggal 24 April 2022, yaitu minggu depannya lagi, akan ada petabisan Bapak Weli sebagai Gembala Sidang kita yang baru oleh Ibu Pendeta Hana Budi. Ada pengumuman yang lain mungkin? Oh, tanggal 17 ada rapat pengerja ya, habis selesai ibadah. Rasa cukup? Jam 11, ya selesai ibadah jam 11. Terasa cukup? Kita akan akhiri ibadah kita, nanti doa penutup dan doa berkat. Saya persilakan Bapak Wedi. Baik, kita berdiri semuanya. Kita akan bertemu kembali di ibadah Paskah hari Minggu lusa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya Tuhan kami naikkan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengenang kembali, mengingat kembali kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peristiwa yang terbesar dalam hidup kami Tuhan, di mana Engkau mati menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus menyertai kami, melimpahkan kekuatan senantiasa kepada kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sakit pada pagi hari ini. Untuk Ibu Heni Ningsi, untuk Saudara Willy, untuk Bapak Bengkwa yang dalam pemulihan, untuk Bapak Joni, Bapak Ayub, dan Bapak Go Kim Soy. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui segala penderitaan dan sakit penyakit mereka. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka dan Engkau menjadikan mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Marilah kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dan penebusan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan datang kembali kedua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Selamat pulang. Perkenankan saya memberi salam di depan buat saudara semua.